jangan karena kita berdosa berbeda, terus kamu bisa nunjuk jari ke saya gitu. Iya, Aduh iya. saya formal. Aduh. Rambut panjang segini warna biru. Tuh siapa Kak? Kylie Jenner? Bukan, abang aku, bingung lah orang. Rambut panjang warna biru, bingung lah. Bayangin gak malunya kayak apa? Aku lagi pipis berdiri, dia buka, ngeliat. Salah ngeliat gini terus getanda pintunya. Dia yang salah apa gue salah? Kan dia malu bilang depan orang. Oke, hai, ketemu lagi di konten Basa Basi dan kali ini tamu kita spesial ada Jovi Adiguna. Pertemuan yang cukup aneh dan menyenangkan. Anehnya adalah udah lama sebenarnya. Aku tahu. Karena aku lihat di podcastnya Deddy Kobusier waktu itu. Dan aku suka tema pembahasannya. Terus suka confident-nya Jovi. Terus habis itu jadi bertanya-tanya, Jovi ini siapa ya gitu. Udah, habis itu penasarannya hilang. Terus beberapa hari yang lalu kamu Insta story. Itu pas opening. Iya, yang ngeririn. Terus nanya, lu kamu kenal Jovi? Undang dong kesini gitu. Kenal aja udah Jadi lama. baru sekarang kita sempat kesini. Benar. Aku berapa kali tuh mau pakai Jovi buat fashion stylist dulu. Iya, Zaman waktu dia masih aktif. Iya. Tapi sekarang katanya udah nggak fashion stylist. Udah sama sekali. Jadi konsennya adalah digital content creator. Dan entrepreneur. Entrepreneur. Itu. Entrepreneur. Itu. Tapi ini menariknya ya, di profil bio Instagram kan digital content creator. Betul. Berarti kerjanya memang berkaitan sama sosial media. Betul. Which is artinya sosial media bertemu dengan netizen-netizen. Ah, Sering dong berarti lu postingnya tentang karya lu atau selera fashion lu atau apapun yang lu tuangkan. Kok cowok pakai heel? Ini aku pakai make up. Capek nggak sih? Jujur sekarang aku lagi ada di fase dimana udah nggak peduli. Dulu tuh sempat kayak udah udah deh lo kasarnya. Oh, iya, Udah lo benar-benar. sama semua sampai sekarang tuh sampai udah kayak careless aja gitu. Udah Udah bener-bener bodo amat gitu. bodo amat lah, nggak ada untungnya juga gue dengerin lo kan kasarnya. You cannot pay my bills. Kalau gue dengerin opini lo kan, bener. gue bisa bayar bill gue, listrik gue semua, baru gue dengerin. Iya, Tapi kalau nggak bener. mah ya hidup. hidup gue, sorry. Iya. Gitu, jadi mau ngomong Itu apa? dia. Nah, rasa percaya diri ini Iya, yang harus yang ditularkan kita harus sebenarnya. bold. Karena Benar. orang tuh sekarang tuh percaya dirinya banyak terpangkas sama Terkikis komen-komen sama itu. komen. Bener banget sih. Aku banyak sekali ngedengar dari para content creator yang baru-baru mulai. Mereka belum apa-apa, nggak mungkin mental semua Udah orang nggak nggak pede. sekuat aku kali ya. Iya. Karena aku memang dari kecil udah rawan bully, anaknya Ditempa. berbeda, jadi udah ditempa Bener. terus. Jadinya udah kayak sebodo amat, lo ribut-ribut deh, yang penting harga diri gue. Dulu tuh aku tuh Iya. orangnya kayak gitu. Jadi mungkin sampai sekarangnya ke bawah, sampai sekarang kemana-mana. Jadi I have thick skin lah kasarnya. Bahkan sebenarnya di sosial media lu kan ada message bahwa lu tuh harus percaya diri, lu harus diri cinta sendiri. sama diri lu. Itu message yang Keluarin ekspresi tentang diri lu. Itu Benar, yang benar. selalu lu taruh message. Iya, kan? gaungkan. jangan pernah takut untuk jadi diri kamu sendiri. There's nothing wrong with who you are. Mau society ngomong kamu salah, kamu tidak seperti ini, normanya itu tidak seperti itu. Tapi you know yourself better. Kamu terlahir seperti ini, jadi kamu nggak perlu harus mempertanyakan diri kamu karena banyak orang ngomong, oh ini nggak benar, ini tuh nggak benar. Gitu ngerti gak sih? Aku tuh nggak pernah mau. Aku pribadi as a human being, aku tidak mau ngejudge kayak, Kak, kamu tuh sama Kak Dika tuh nggak bener tahu gitu. Iya, benar. Nikah di luar kan kita tidak pernah Iya. tahu apa yang ada di Iya. sepatu mereka. Jadi Iya, aku iya. membiasakan diri nggak mau nilai orang kayak gitu biar Lewat orang pun gitu. bisa kayak gitu ke aku. Tapi berarti Gitu. karena ada pengalaman-pengalaman yang buruk nggak sih zaman dulunya? Kenapa sampai punya rasa sekarang gue harus percaya diri? Dulunya emang kenapa? Aku rawan bully banget Kak. Dari dulu udah mulai dari physical, dari verbal. Aku memang dibully banget zaman SMA. Dari Gimana sih zaman cowok? Aku cowok. Tapi udah ada rasa femininnya tuh kuat deh. Kamu Iya. bisa kalau punya Iya. anak mungkin tahu ada Iya. rasa femininnya kuat. Ibu aku aja udah kebayang dari dulu maksudnya. Udah nggak aneh deh, udah Iya. tahu. Nah ya kayak gitu-gitu kan. Dan aku pribadi aku nggak pernah ngerasa bisa fit in. Maksudnya? Nggak bisa fit in tuh saat aku nih teman komplek. Zaman dulu aku kan Iya. tinggal di Bandung awalnya. Iya. Teman komplek. Terus yang lain cowok-cowoknya main bola. Aku coba main sana tapi kamu nggak pernah ngerasa you belong there. Memang perasaan kamu gitu, bukan bilang aku cewek tidak, tapi Iya. aku menyukai hal yang di luar cowok Dunia pada cowok, umumnya kayak oke. gitu. Yang harus kayak cowok tuh maskulin, di sini kan kayak gitu. Makanya sekarang munculnya si toxic masculinity itu. Iya. Nah, menurut aku ya kamu itu cowok pakaian, apa yang kamu lakukan itu tidak terbatas gender. Benar. Kamu tuh bisa bebas berekspresi dan Oke. jangan pernah ngejudge kayak oh ini bencong, oh ini kalau cowok dan kayak cowok bencong gitu. Di sini mungkin orang-orang kurang teredukasi sama
apa yang Hal-hal kejadian di dunia Iya. ini Benar, gitu, tidak mau tahu, tidak mau belajar, terlalu terpaku agama, apapun disangkutin sama agama. Maka aku selalu balikin, kamu pegangan tangan sama cewek kamu aja, setahu aku di agama kamu nggak boleh. Nggak boleh, benar. Gitu kan Benar, kasarnya benar. aku, jangan karena kita berdosa berbeda, terus kamu bisa nunjuk jari ke Aja. saya gitu. Iya, iya, Aduh iya. saya formal. Iya, iya. Tapi Nggak memang apa-apa. kadang-kadang tuh orang tuh nggak bisa memisahkan gitu. Misalnya, oh ada karyanya bagus, tapi siapa orang di balik karyanya kok kurang gini? Iya, Nggak jadi deh, bener. gitu. Bener. Padahal kan penilaiannya harusnya berbeda Bener. ya. Aku gitu. pernah beberapa kali klien-klien besar sekali, brand internasional. Video aku akhirnya dipost di Instagram mereka karena mereka puas hasil kerja aku. Asalnya sistemnya kayak endorsement biasa. Aku Iya. mau pakai kamu buat promote lewat Iya. video. Mereka suka hasil kerjanya, mereka post. Tapi ke orang yang komen-komen, ih kenapa sih dia kayak gitu loh? Banyak. Dan aku tahu sekali sekarang gadget itu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Benar, Dan nggak benar. yang mungkin ada di beberapa daerah memang orang tidak teredukasi, tapi mereka megang internet. Jadi mereka Benar. tidak tahu tata cara, tata apa. Mereka tidak mengerti sebenarnya. Jadi makanya aku sangat memaklumi kalau ada orang kayak gitu-gitu. Aku brush it off. Aku paling tunjukinnya ya lawannya pasang positif sih. Paling aku selalu kayak, Benar. oh terima kasih. Aku komen di situnya as a sarcastic. Oh terima kasih sudah mempercayakan orang seperti saya untuk jadi aku gitu-gituin aja. Tapi pernah dapat rejection juga nggak? Misalnya lu Rejection. presentasi idenya menarik. Tapi karena melihat penampilan gitu maksudnya. Kalau aku belum pernah sampai ada di tahap dimana aku di reject sebenarnya. Tapi pintu yang ketutup aku tahu banyak sekali yang brand dari, jadi gini nih, brand tiba-tiba ada make ada satu lagi ada Andreas Lukita, dia aja beauty vlogger Iya, gitu, iya, dia aku tahu pure tuh. makeup. Kalau aku kan Ah, lifestyle, iya. makeup, fashion, apapun aku lakuin. Nah tiba-tiba kita tuh dipakai sama salah satu brand lokal yang sudah sangat besar ada di seluruh Indonesia. Terus tiba-tiba dia gara-gara dia ngepost videonya Alpha, dia dapat backlash. Semenjak itu dia nggak pernah pakai orangnya kayak gini. Padahal message dari brandnya itu kayak gini tuh maksudnya kita Iya, yang iya, daring, yang berbeda, yang apa. Iya, iya. Jadi aku kalau kayak gitu juga aku nggak mau ada asosiasi sama brand yang tidak support kita as a human Oke, being. iya, Bukan iya. kamu tidak harus menyetujui apa yang aku lakukan. Tapi selama aku tidak mengganggu hidup kamu, you just let us be Betul, gitu. Ngerti betul, gak sih? betul, Maksud aku betul, jangan betul. pernah harus kayak, oh iya kata agama gini sekedar mengingatkan. You know kan netizen? Iya, iya. Sekedar mengingatkan. Ya Apa enggak? tanda begini? Kan aku selalu bilang ingetin tuh orang iya. sekeliling kamu, orang yang dekat sama kamu itu kamu ingetin, jangan strangers that you met Iya. on the internet ya Iya, kan, iya, kayak iya. aneh banget kayak aku tiba-tiba ngasih tau kamu, ibu kamu didik kamu salah gitu, ya kan, kayak Benar. Benar. Itu sih ini loh yang aku mau tangkap karena aku yakin banyak orang di luar sana yang lagi struggle ngadepin lingkungan sosialnya karena Iya. banyak hal-hal mimpinya dia, kenyamanan dia mengekspresikan diri Benar. itu Terpangkas Terbatas, gara-gara semuanya iya benar. dikotak-kotakin. benar. Iya. Nah, hal pertama apa yang lu temukan di perjalanan hidup lu yang akhirnya kayaknya ini deh gue banget. Apa mulai dari Ini dunia manjangin gue. rambut Ini emang atau gue banget gitu. Memang dari sebenarnya dari zaman aku SMP, SMA, aku mulai kenal makeup. Aku suka sekali dengan yang namanya art. Dari awal memang aku suka menggambar. Iya. Awalnya, tapi aku belum tahu arahnya mau kemana. Oke. Terus aku Itu kenal di Bandung semua tuh. Di Bandung semuanya. Bandung, oke. Terus kenal majalah zaman Oke. dulu. Akhirnya majalah-majalah, oh fashion, dunia fashion, I fell in Kayak love. gini. Lalu kenalnya internet, makinlah Oke. luas. Di situ awalnya. Tapi kalau memang eksentrik, memang bawaannya aku Dari dulu. selalu stood out dari cara berpakaian, dari apa itu selalu yang gitu nggak bisa fit in. Kamu Iya, berbeda iya, aja iya, kalau iya. kamu di jauh tuh pasti, oh si Jovi gitu. Oh, beda Pasti sendiri nih, gitu. beda Iya. sendiri Jovi nih gitu. Anak kecil namanya zaman dulu kan kita pasti pengennya tuh belong, pengen fit in, Iya, pengen iya, gabung, iya. pengen sama-sama ngerti. Kamu enggak, kamu beda aku nggak sendiri, bisa. menjauh sendiri. I try my best. Ikut main bola apa? Bukan, it's not about the sport. Aku sangat suka sport sampai sekarang juga. Tapi ada Iya, perasaan enggak, di mana enggak. saat kamu tuh kakak tahu gak sih kayak lagi nongkrong nonton, aduh kayak gue nggak enak deh di sini. Iya, Nggak benar, enak. Itu benar, yang kamu benar. rasakan setiap harinya. frekuensinya Iya, berbeda, iya, iya, energinya iya, berbeda. iya, benar. Iya. Berarti udah dari dulu dirasain. Bu. Dari dulu, Iya, bukan. dari kecil pun aku sudah merasakan hal kayak gini. Dan kamu udah mencoba untuk gua nggak mau begini nih, gua nggak mau beda. Udah mencoba Udah mencoba segala, berkali-kali. udah aku coba, udah berusaha masuk fit in, udah coba main game kayak anak-anak cowok kan, main game sampai nggak tidur, nggak ada yang bisa. Akhirnya Nggak kamu bisa, aku udah memang udah nggak. Akhirnya aku finally saat menerima Benar, sendiri ha. itu mulai kapan tuh? mulai saat aku udah ngomong ke keluarga aku. Tuh pas kamu umur berapa kira-kira? Aku SMA awal-awal deh. Heeh. Karena dia merasakan, jadi aku tuh anak pas SMP tuh aku straight A student deh kasarnya. Oke, oke. Pinter banget gitu. Terus Oke. pas SMA aku mulai kenal orang yang sama, yang berbeda juga gitu. Ada Oke, yang fit in. oke. Aku baru tahu dunia asalnya. Oke. Di situ aku mulai bandel. Makanya orang tua aku, ini anak dari yang Kenapa ini nilainya gitu? bagus-bagus, kenapa Angelo kayak gini? Gitu-gitu deh awalnya. Jadilah di situ. Dan ngomong. Waktu pertama kali ngomong ke orang tua gimana tanggapannya? Chill.
Kayak Ara ya. Chill. Chill banget. Karena Oh, ya? mungkin mereka sadar bahwa posisinya ketika dia udah berani ngomongin hal tentang yang diri privacy gue. yang dirasakan, kan dia orang tua harus secara sadar harus bisa jadi support systemnya, Iya, bukan iya seperti banget, iya banget. Tapi- orang lain yang memandang dia sama seperti orang-orang yang benar, nggak kenal benar. gitu. Tapi aku puji Tuhan aku memang dikasih sama Tuhan keluarga yang super duper suportif. Dulu tuh karena aku tahu berbeda. Jadi si Sarah, adek aku, Mami tuh kalau aku lagi jalan kan ibu-ibu nggak sedikit Iya. yang gitu Iya, bisik-bisik. iya, iya. Kenapa lo digituin? Jadi kayak ada body Oh, iya. Jadi mereka udah sangat gitu yang banget. bikin aku mungkin makin kuat karena aku di balik aku ada orang-orang hebat yang kuat juga bantu nguatin aku Iya. gitu. Dan mereka tuh waktu kecil aku ngomong, "Jovi, kalau saat kamu gede nanti mau jadi apapun, kalau saya mau jadi bencong, selebor apapun, kamu harus jadi orang bisa. Harus itu biar orang nggak bisa nginjek-injek kamu. Apapun bentuk kamu." Gitu. Itu pesan yang selalu aku pegang. Dari mama. Dari Makanya mama. waktu Makasih. kita kan waktu itu sempat ya beberapa bulan yang lalu lah yang mamanya Oscar Lawalata tiba-tiba Iya. Oh, iya. statement itu energinya aku bisa Iya, aku ngerasain. sampai Iya, post iya, di iya, Instagram iya. aku karena Itu. menurut aku itu yang Iya, iya, aku iya, pengen kita bukan nonton, orang iya, tua selalu menerima. Aku tahu semua orang itu dididiknya berbeda. Saat kecilnya Iya. tidak tahu gimana. Benar. Tapi the least thing you can do is to try to understand, berusaha mengerti. Anak tuh gimana? Kamu tidak mengerti, makanya edukasi diri kamu biar kamu pun Iya. bisa ada di posisi mereka walaupun Benar. tidak benar-benar merasakan. Dan kita sebagai orang lain tuh ngelihat mamanya Oscar ngeluarin statement kayak gitu tuh kayak gua sih nggak tahu ya seberapa besar perjuangan lu Iya, akhirnya iya, lu iya, iya. berani speak up tentang ini di media yang bisa Iya. disaksikan banyak orang gitu. Keren sih itu menurut gue. Iya. Nah, sekarang kan dunianya sedang berubah, ya kan? Betul. Dunianya jadi digital, banyak media yang sebenarnya memberikan wadah ke orang-orang untuk ayo ini loh kesempatan terbuka lebar untuk lu nunjukin siapa diri lu Seluas-luasnya, sebenarnya. Mm-mm. Pokoknya ekspresiin diri lu seperti warna yang ada di diri lu aja gitu. Lu lakuin itu sekarang di dunia digital dan lu ada message nggak sih buat orang-orang yang masih takut untuk Since I can act, aku nggak bisa berakting. Jadi menurut aku di para creator juga sama aja kayak artis ya. Kadang mereka suka bikin persona, ngerti Iya, gak sih? Tapi iya, kalau iya. aku memang aku tidak bisa acting, jadi aku cuma jadi Diri ya ini sendiri. aja Udah rainbow. begini gue gitu. Iya, iya, Rainbow. benar-benar. Jadi aku benar-benar menurut aku you don't have to be afraid. Aku pun datang ke aku tuh hal kayak gini tuh dadakan. Maksudnya aku jadi content creator juga. Jadi my sister started first setahunan. Aku tuh dulu memang suka lewat di belakangnya dia kan di kamar. Aku ngambil barang di kamar dia gitu. Iya, iya. Ada cowok rambutnya biru. Terus badan aku tuh kayak semi cewek gitu kan. Badan Iya, aku emang iya, kurus-kurus iya, gitu iya. kan. Rambut panjang segini warna biru. Tuh siapakah Kylie Jenner? Bukan, abang aku. Bingung lah orang. Iya. Rambut panjang warna biru, bingung lah. Di situ bikin video, tiba-tiba aku jadi content creator. Sebenarnya ini bener-bener out of my comfort zone. Aku dari dulu kalau aku misalnya zaman aku jadi stylist, kakak tahu stylistnya Smash, stylistnya apa. Kalau ada infotainment, kalau artis-artis kalian kan nanti datang infotainment, Iya, datang apa. iya. Aku nyumput di toilet karena aku takut sekali berhadapan dengan publik. Dulu tuh jadi aku started kayak gini tuh bener-bener out of my comfort zone, keluar dari zona nyaman dan tiba-tiba I turns out aku cinta sama dunia ini. Terus tadi pertanyaan apa sampai lupa gak cerita banyak. ya itu buat para kreator iya. yang Don't be afraid karena believe it or not, people are starting to accepting for who you are. Aku bener-bener ngerasain sendiri saat aku SMA sama saat aku tiba-tiba put myself out there kayak di social media yang orang Iya. bisa ngejudge Lihat kamu kapan, iya, kapanpun benar. bisa nilai kamu terserah mereka. Tapi ternyata banyak sekali orang yang religious juga tapi mereka accepting, mereka berusaha Iya, mengerti. iya, Yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kepercayaan saya tapi Tapi ya you, sudah, gitu. iya, Iya, Lo nggak ngerugin gue, lo nggak jahat sama Benar, gue benar gitu banget kan. kamu gitu. Jadi menurut aku you don't have to be afraid. There's nothing to be afraid of. Just be you. Nah, tadi sempat ngomong apa smash apa gini-gini. Emang dulu siapa aja sih waktu jadi fashion stylist artis yang besar yang mungkin orang-orang harus tahu nih? Smash. Smash. Denada, siapa lagi ya lupa? Kotak pada Oh. zaman kejayaannya. berarti Antri kita Kotak. pernah ketemu dong Mungkin di pasti pernah. Smash Aku dulu sering manggung. banget di itu. Pak Inbox. Kenal itu gak? Kenal ya Oh, pasti iya. kenal almarhum Olga. Oh iya Yang lah, punya restoran pasti. di Kemang. Iya, Taki Gawang. Zaman dulu aku sering banget di situ. Iya, Pipit si Jatma. Iya, Macin. Oh, alah. Nah, itu semua anak-anak Pipit Jatma beberapa yang kerja sama aku sama Kak Fanda ya, Mbak ya. Kung Fu Panda ada. Oh iya. Oh Iya. gitu. Terus kalau lu tadi cerita pertama kali itu cinta banget sama makeup, suka gambar, suka fashion. Terus sekarang lu tinggalin profesi fashion stylistnya kenapa nih? Trying something new aja sih. Kerjaan yang sekarang lebih Lebih cuan. Bisnis itu lebih cuan. Iya, iya, bisnis ya. Dulu, Duh. jadi dulu aku pernah pas aku SMA awal, aku bisa berpenghasilan 50 juta sebulan What? dari dagang sepatu.
Jadi pada zaman dulu Facebook baru orang masih belum pakai dagang nih. Iya, gitu. iya. Di situ aku tanpa modal sama sekali FYI itu benar-benar. Itu dagang sepatu kayak pabriknya pabrik Indonesia, tapi kamu bisa custom. Sedangkan dulu kan kita masih belum ngerti cara pengiriman dari luar. Kalau kita suka di website, ASOS lah apa sih? Duh gimana ngirimnya, pajak lah gitu-gitu. Iya, Nah akhirnya aku bikin yang menyerupai di situ awalnya. Jadi memang aku tuh dari dulu sudah ada base-nya bisnis juga. Aku memang suka ngelakuin bisnis. Iya. Jiwa Chinese yang nggak bisa hilang. Oh, kamu ada Chinese Ada ya? Chinese. Oh, berdagang itu kan sama aja bisnis. Ya, Betul. berdagang kecil, gede itu pokoknya bisnis. Jadi orang harus tahu bukan pedagang itu bisnis Iya, gitu. bisnis, Sebenarnya betul. itu keren. Berarti Tapi kalau sampai lihat sekarang. Instagramnya dia keren loh, semuanya di scroll tuh kayak wah, gila nyeni banget gitu. Benar. Benar, Itu Jani. sekarang emang jadi sebuah kebutuhan nggak sih? Untuk maksudnya untuk Karena sosial media tuh kan sekarang udah beralih fungsi. Tadinya mungkin jadi library kita lah. Iya, Kalau tapi sekarang kan ya. tapi kalau sekarang jadi banyak sekali Etalase fungsinya ya. kita. Etalase. Bener, Ajarin dong, etalase. ajarin Jadi aku Ajarin gini loh, dong. a lot of people doesn't understand branding. Mereka tuh tidak tahu, nggak kayak gitu-gitu loh. Kayak misalnya banyak sekali content creator yang menurut aku dia punya potensi untuk besar. Kamu bisa kerja sama. Kalau aku kan sekarang kerjanya, aku sangat pilih-pilih. Either aku pakai atau sama brand yang benar-benar aku suka atau brand-brand yang udah high end yang memang tujuan aku dari awal saat aku mau jadi content creator. Aku bilang pas pertama aku nerima cek dari AdSense aku, aku bisa membuat ini besar. Baru dari situ aku mulai bisnis. Awalnya do it for passion, nggak orangnya apa-apa uang dulu, nggak awalnya cuan-cuan. Kalau menurut aku susah kalau kamu ngelakuinnya. Udah awalnya uang dulu. Uang tuh bonus aja, kamu kerja keras dulu aja. Dulu aku nggak ada kamera, nggak ada apa, minjam lampu pakai lampu rumah yang diangkat gitu ya, sampai muka putih semua kayak gitu-gitu sih. Terus yang paling penting adalah saat kamu mau jadi content creator itu it's not all about the money dulu. Jangan pernah lihat, mungkin kamu ngeliat aku sekarang keluar negeri ke sana apa aku punya bisnis gini-gini. Tapi kan di balik itu kan kita jungkir baliknya dia nggak tahu. Dia taunya hasil N-nya dulu, hasil N-nya aja. Yang sekarang udah aku nikmatin dari hasil kerja keras aku bertahun-tahun. Dulunya nggak mau tahu gitu. Iya, terus maksud aku kamu apa-apa jangan itu. Kayak aku sekarang banyak content creator yang kecil diundang kasih rate card. Dia tuh tidak mengerti seberapa pentingnya kamu bersosialisasi sama itu. Disitulah kamu punya potensi kamu ketemu klien. Betul. Jangan apa-apa diundang acara, kasih rate card. Bukan tidak bisa bayar brand besar itu, tapi disitulah saatnya kamu tuh belum siapa-siapa kasarnya. Di sana kan bisa ketemu sama Benar, orang. kamu di situ ketemu orang, memperluas jaringan kamu, network. Sekarang aku dikasih 100 juta, sama dikasih network, kamu lebih pilih network. Karena dengan uang yang tidak aku punya, dengan network aku bisa menghasilkan banyak uang. Benar, Misalnya lebih banyak lagi. Gitu. Terus branding itu kayak for example me gitu. Terus tiba aku nerima pembesar payudara. Gak mungkin kan? Putih selangkangan. Gitu-gitu nggak mungkin. Nah, mereka tuh kadang-kadang it's money jadi diterima-terima. Menurut aku yang membedakan content creator dan selebriti memang sudah terbiasa jadi kayak gitu. Memang dia melakukan untuk promote barang terus. Kalau kita kan orang ngerasa mungkin lebih dekat sama kita karena kita relate. Kita normal human being. Aku nih aku bukan artis tapi dari dulu aku ngeliat artis tuh kayak nggak kegapai, ngerti gak sih? Mimpi gitu. Nah kalau yang mungkin orang lebih suka anak-anak sekarang, anak muda lebih relate ke content creator, YouTuber, apalah bahasa TikToker karena mereka ngerasa ya kita sama. And I can make it kayak mereka juga bisa jadi seperti mereka gitu loh. Coba ditanya anak kecil kan pasti kayak cita-cita jadi apa YouTuber. Iya benar, temen aku aja gitu. Memang Apa jadi menggiurkan YouTuber? karena mimpinya lu bisa sukses dari situ. Iya. Ya medianya banyak lah. Ngebuka banyak pintu bener sekali menurut aku. Dia ngebuka banyak Cuman pintu. yang kita pengen belajar dari lu adalah gimana memulai personal branding yang gimana ya? Nggak personanya itu nggak dibuat gitu. Kalau kayak gitu, kalau aku pribadi, aku nggak ada trik khusus. Tapi karena memang aku nggak bisa acting, simple nggak bisa acting. Aku tuh dikasih skrip bisa ngebatu kak. Bisa take sampai 6-10 kali. Jadi memang aku tidak bisa itu. Ya udah gue sendiri aja gitu ya. Jadi ya udah. Sendiri Kalau aja. ngebacot ini kita sampai jam 5 subuh juga bisa terus aja. Tapi kalau harus acting Tapi udah nggak kalau bisa. udah acting terus ada skrip lupa. Gitu. Ya berarti jadi kita memang kalau harus itu personal. Yang pertama adalah jadi diri sendiri dulu ya. Bener. Kita harus happy sama diri kita sendiri. Sebenarnya mencintai tidak dulu. harus. Kalau ini aku menilai as in general ya, bukan aku pribadi. Kalau aku pribadi kan aku tidak bisa acting, so I choose to be myself. Tapi banyak juga teman aku tuh kayak yang Lex misalnya, yang Lex tuh aslinya sweet guy banget. Oh iya. Sama mamanya apa itu aku sampai memori sekarang. Tapi kan kalau di
Apa Itu kan kayaknya kan yang iya, kayak iya kan? personanya sok ya personanya ya kayak gitu kan Oh, aslinya dia gitu. sweet Iya. guy. Aku Iya. tahu dia dari saat aku awal ngerintis YouTube pertama masih YouTube tuh masih circle-nya masih small, Masih Andovi, dikit. Iya, iya, Chandalio iya, yang iya, masih iya. yang komunitas OG-nya deh, lah ya Iya, jatuhnya. iya. yang komunitas sampai sekarang udah luas sekali. Nah di situ aku kenal semua dan aku baru tahu bahwa mereka tuh ya itu tuh ada di sini tuh ada yang bikin persona juga. Dia Iya. mereka tahu apa yang jadi branding mereka, apa yang sell. Nah kalian pun harus tahu itu dulu sebelum kalian Nih memulai. itu ya kalau mau mulai tuh teman-teman yang Terus nonton ngarahnya mau kemana? Misalnya kalau aku udah Iya. lifestyle ya aku kan tahu Lifestyle, iya. batasan aku mana. Bukan berarti kita tidak bisa keluar dari situ, tapi kamu at least saat awal jadi orang tuh tahu larinya ke kamu tuh mau apa. Oh aku ke si Jovi, aku mau cari fashionnya, makeupnya, Oke. oh makanan dia suka jajan-jajan. Itu kan termasuk dalam Iya, lifestyle. iya. Nah Iya, itu loh. iya, iya, Jadi iya. kamu menerima kerjaan atau yang kamu lakukan itu tidak jauh dulu dari lingkup itu agar Oh, branding sih. orang itu udah ngelekat banget di kamu. Lu kalau gitu. tadi Iya, ngomong, iya. lihat Jovi fashionnya, mungkin itu salah satu yang bisa dicari orang. Mm-mm. Cuman kalau gua ngeliat tadi, gila ya, lu pakai baju apa aja bisa Cakep. pantas tuh. Gimana ceritanya ya? Kelilit usus. Maksudnya katanya kata orang tua zaman Katanya dulu. gitu. Kenapa sih cakep banget gitu? Usus. Gua nggak yakin nih, Kali ini pusatnya baju. kelilit gitu. Ya, let's say, oh ini mah baju cowok, tapi keren juga ya dipadu-pada nama ini gitu. Maksudnya semua yang nempel tuh bisa pantas. Nah, ya itu tadi. Kali pusat bener kata orang zaman dulu. Iya, pasti begitu cakep aja pakai baju apa cakep. Iya. Tapi Emang iya mostly sih belanja di bawaannya. toko perempuan atau toko laki? Both. Nggak pernah ada batasan. Jadi Tapi lu kalau celana urusan pribadi, fashion nggak mau nggak pernah terbatasi. ada, nggak ada batasan. Bebas gitu ya. Bebas apapun mau orang ngomong apa peduli teuing bahasa Tapi ya maksudnya nih, ya kan aku lagi-lagi dia ngomong. Aku mau kepikiran. Apa? Pernah nggak lu lagi masuk toko terus orangnya bingung manggil lu apa? Enggak, malahan gue menurut gue pakaian gue hari ini laki banget. Jadi gue ini pertanyaannya sering banget tanyain gue, Jovi kalau masuk toilet mana? Oh iya. Both gue sering. Karena gue malahan kadang-kadang suka ngerasa lebih terima di toilet cewek. Dan ceweknya malah di dalam toilet minta foto Ya, yang kayak iya, gitu-gitu. bener-bener. Tapi kalau cowok, bayangin gak malunya kayak apa? Aku lagi pipis berdiri. Ini tuh pakai kaos sama jeans doang. Ceweknya di mana sih? Iya, benar-benar. Cowok rambut panjang juga Banyak. 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 Pas aku lagi dia buka, ngelihat salah ngeliat gini terus getanda pintunya. Dia yang salah apa gue salah, kan dia malu bilang depan orang. Gimana sih? Jadi dari situ aku mulai dulu itu sempat salah satu yang bikin aku sangat insecure ke toilet. Ke toilet doang aja Iya. sampai suka nahan pipis. Nahan-nahan Aduh, tuh ya. kencing batu. Oh, kencing batu kan. Aduh. Nah jadi awal tapi sekarang aku udah lebih kayak udah terserah kalau kamu keganggu. Saya kan tidak berniat jahat. Iya. Apapun saya hanya ingin membuang dosa. Iya benar. Membuang hajat kecil gitu kan. Jadi sekarang tapi lebih sering ke cowok. Ke cewek. Cewek kalau Karena enggak juga sih tergantung baju. Jadi maksudnya kalau ditanya ke toilet Iya, dia mana-mana. kadang-kadang mix and match yang ininya Nah, bisa. tapi style. kalau baju, kalau celana aku karena nggak ada size aku kan 27. Di kecil. cowok nggak ada. Jadi ke Startingnya cewek. 29 jadi pasti ke cewek. Tapi kalau atasan apa aku apapun dimanapun. Oke, ini Tunggu tadi aja gini. Ini kan kemeja cowok ya. Iya kan? Celana Terus celana ciwi. cewek. Terus dia pakai aku gini. Kenapa ini cakep banget kayak gitu. Iya ya, kayak Sama, masuk-masuk Kak. aja. Mungkin karena lu confident gak sih? Iya, Iya, makanya mau pede itu. I yang always paling say, penting. Itu the best outfit you can wear is confident. Mau terdengarnya klise kalau orang nggak pikirin baik-baik, tapi memang bener. Ada teman, kakak punya gak sih teman plus size? Suka pakai baju seksi tapi dia gini-gini terus kita kan risih kan lihatnya. Tapi coba ada aku punya sahabat salah satu dekat pakai baju segini-segini tapi dia petantang-petenteng. Cakep, Jadi orangnya keren ngeliatnya aja. nggak ngeganggu gue sama sekali. Aku baru bilang pokoknya ada satu artis nih ya. Menurut aku badannya tuh bukan yang kecil gitu. Aku ngomong sama dia, dia tuh pede banget ya Bu ya. Cakep banget kelihatannya tuh cakep aja gitu. Terus kata dia, ya kamu juga bisa kayak gitu. Iya. Aduh aku kurusin badan dulu aku begitu Mentalnya kan. petantang-petenteng berarti harus. Iya. Yang Aku penting banyak pede belajar ya sama sih. Jovi. Karena memang di zaman sekarang tuh isu yang sering tergaung kan self love, self Iya, care, iya, iya. confidence. Jadi orang tuh lebih berani, ayo lo ini dunianya udah berubah. Cara pandang orang juga udah berubah. Jadi saatnya kita mindsetnya untuk ngelihat sesuatu di sekeliling kita juga harus mulai berubah. Iya, Kalau enggak kita dianggap kayak orang udik jatuhnya. Kayak orang gitu. udik. Ini jadi misalnya gini, brand nih sekarang kan banyak brand yang pada nengok kamu kan. Terus tiba-tiba dia ngelihat nih secara personal ini oke banget. Tapi gue pengen rubah sedikit nih gitu. Itu di okein nggak biasanya? Enggak, dulu aja aku pernah diundang sama Mas Dedi kan belum podcast. Kalau podcast aku mau ke TV aku nggak mau karena aku nggak mau banyak mainstream media
dia tuh kan orangnya luas sekali dari semua kalangan, dan aku nggak mau orang cuman yang kepo atau nggak ngerti aku, nggak actually suka. Jadi biarin aku slow gini, tapi pasti ngarahnya kemana gitu. Terus kalau brand yang kayak gitu aku terimain. Mas Didi dulu pernah ngundang, kok tapi kamu rada maskulin dikit ya, lu ngapain lu ngundang gue? Benar. Bukan dari Mas Didinya, tapi dari tim kreatif. Ngapain lu ngundang gue? Lu udah tahu gue bentukannya kayak gini. Ya udah apa adanya aja, jangan berusaha ngubah orang kalau menurut aku. Walaupun itu brand yang gede banget yang enggak, apalagi sekarang aku udah aku punya banyak up plan, aku bener-bener sangat selektif sama brand-brand yang masuk. Dulu aku masih ada ya udah enggak apa-apa. Ngikutin gitu ya. Apa? Kalau sekarang aku malah jadi banyakan kayak udah bantu aja sini, aku kirimin makanan apa, aku bantu kayak gitu. Dan sikap ini tuh bukan songong ya, tapi lebih ke ya lu tahu ini persona gue. Lebih kayak lu jangan kalau memang gue bener. bisa merepresentasi brand lu dengan baik dan lu pilih gue, ayo. Tapi kalau lu suruh percaya jangan, simple. Jangan berusaha kamu ngubah orang. Kayak tadi aku bilang, aku bukan billboard berjalan. Kalau mau semua ngikutin sesuai mau kamu pasang di billboard. Jangan pasang di saya. Kamu mau make aku kan udah tahu crowdnya aku seperti apa, kalangannya itu ada apa aja. Aku personality-nya seperti apa. Itu jangan ngubah orang. Kalau aku diubahnya, mulutnya rada sopannya jatuhnya blak, itu kita mengerti karena ada waktu di mana kita harus profesional dan kita harus kayak gitu. Tapi kalau udah yang kayak catcalling itu pernah luar negeri digodain sama om-om kayak gitu sering. Gadun tuh. Makin lama bayangin jenazah papa aku masih di situ, aku lagi nangis isak-isakan. Jovi, papa kamu tuh janji beliin aku mobil. Pengen nampar gak?